Ya, saat ini yang menjadi perhatian kita, ini adalah yang secara terbuka, terang-terangan, tanpa beban. Jadi bahkan mohon maaf Pak Bambang, jadi ada berdekatan dengan tempat ibadah, tidak hanya dekat masjid, ada dekat gereja, dekat pura, dekat musola, itu tanpa beban, dia buka dasaran lapak judi togel di situ. Bahkan yang menjajakan itu ada ibu-ibu yang berjilbab, ada anak-anak itu yang jual, yang melayani seperti itu. Nah, sehingga apakah sudah sebebas ini negara kita, kota kita, sehingga perjudian ini menjadi sebuah permakluman seperti itu. Nah, sehingga karena kita mendapatkan informasi yang sangat masif, kemudian bahkan sampai tidak ada rasa malu, tidak ada rasa pekewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami menyediakan rubrik Jaring Asmara, jaring aspirasi masyarakat, yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimanapun juga berada, untuk menyampaikan aspirasi tentang apa saja, keluhan-keluhan, keberatan-keberatan, yang mudah-mudahan di era digital ini bisa lebih cepat sampai kepada siapa yang dituju. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak atau Mas Amrudin Mahfud Jumai, SEMM. Ya. Jadi kalau disingkat biasanya AM Jumai. Jabatannya banyak. Dia aktif di Forum Masyarakat Peduli Semarang, FMPS, tapi juga Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PW Muhammadiyah Jawa Tengah, juga Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu, FKSB Kota Semarang. Selain itu juga Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah Semarang Selatan. Apa kabar Pak Jumai? Alhamdulillah sehat selalu Pak Bambang Sadono, luar biasa, dan terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung di inspirasi yang luar biasa ini. Iya, jadi kita kan sudah pernah berkomunikasi tentang soal yang sama, ya mungkin bisa 2 tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Tapi kemarin saya juga membaca bahwa di media ada protes atau penyampaian pendapat, kegelisahan, ya, bahkan cara merumuskannya cukup menarik itu bahwa Semarang, artinya kota Semarang, dikepung togel. Nah, silakan cerita Pak Jumai, apa yang terjadi sekarang di kota Semarang? Maturun Pak Bambang Sadono dan seluruh sedulur-sedulur dimanapun berada ya. Jadi memang sebelum saya melanjutkan perbincangan lanjutan, bahwa FMPS atau Forum Masyarakat Peduli Semarang ini adalah merupakan gabungan ataupun bukan penjelmaan atau akan tetapi sebuah kekuatan lain dari gerakan anti maksiat yang telah kita buat sebelumnya. Jadi karena kalau gerakan anti maksiat Indonesia Jawa Tengah ini merupakan kumpulan gerakan-gerakan kita yang memang peduli terhadap keadaan yang ada secara makro Indonesia Jawa Tengah. Akan tetapi kalau FMPS ini kita kumpulan dari beberapa ormas yang memang kemarin sebelumnya kita berkumpul bersama dalam 1-2 kali kegiatan, kemudian kita mencari data dan sebagainya, ternyata memang laporan real dari masyarakat itu hampir di setiap
gang, kemudian RT, RW itu dijumpai yang namanya lapak-lapak di togel. Jadi kalau boleh kita katakan tadi sebagaimana Pak Bambang Sadono menyatakan bahwa Kota Semarang itu dikepung. Memang ya dari 177 kelurahan, 16 kecamatan, ini memang tidak bisa dipungkiri saat ini itu adalah marak judi togel yang merupakan itu pelanggaran KUHP dari pasal 303 kan gitu ya. Nah, ini juga sudah kita suarakan. Bahkan gerakan kami ini Pak Bambang itu kan sudah sejak tahun 2013 ya. Jadi kita melihat, mencermati, mengamati, menerima data-data yang ada seperti itu. Sehingga hal inilah yang menjadi tekad kita bersama bahwa kita harus menyuarakan, kita harus gerak dalam rangka gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bagi kita gerakan umat Islam seperti itu Pak Bambang. Ya, nah supaya clear dulu, apakah ini togel yang dijual di lapak-lapak secara langsung atau judi online? Karena seringkali orang berkilah, enggak Pak itu judi online kok, jadi nggak bisa diapa-apain. Gimana Pak? Ya, memang gini, yang dihadapi di masyarakat memang ada judi yang menggunakan kupon, ada yang judi online. Ya. Memang kalau judi online mungkin pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu yang memahami IT ya, teknologi saat ini mungkin bisa ikut serta di dalam permainan itu. Ya. Tapi juga masih dijumpai terkait dengan judi kupon yaitu togel, karena yang berkembang di masyarakat ada HK, ada SGP, ada Sydney dan gitu ya. Ini luar biasa ini. Jadi perjudian yang ada di masyarakat kita ini nggak main-main, tingkatnya sudah tingkat internasional karena ada Hong Kong, ada Singapura, ada Sydney. Ini yang berkembang ada 3 ini. Nah, sehingga ini ya harus ada pencermatan bersama, tidak hanya 1-2 ormas, akan tapi seluruh kekuatan masyarakat juga harus ikut serta di dalam memantau seperti itu. Jadi yang meresahkan teman-teman Forum Masyarakat Peduli Semarang FMPS ini justru yang jualan di lapak-lapak dan terbuka ya? Ya, saat ini yang menjadi perhatian kita ini adalah yang secara terbuka, terang-terangan, tanpa beban. Jadi bahkan mohon maaf Pak Bambang, jadi ada berdekatan dengan tempat ibadah, tidak hanya dekat masjid, ada dekat gereja, dekat pura, dekat musola, itu tanpa beban, dia buka dasaran lapak judi togel di situ. Bahkan yang menjajakan itu ada ibu-ibu yang berjilbab, ada anak-anak itu yang jual, yang melayani seperti itu. Nah, sehingga apakah sudah sebebas ini negara kita, kota kita, sehingga perjudian ini menjadi sebuah permakluman seperti itu. Nah, sehingga karena kita mendapatkan informasi yang sangat masif, kemudian bahkan sampai tidak ada rasa malu, tidak ada rasa pekewo, bahkan anak-anak di masa usia sekolah juga turut serta, tidak hanya sebagai pelanggan, sebagai yang jogo gitu ya. Ya, Pak Jumai, ini kan dulu sudah pernah ya disampaikan dan saya sudah mewawancarai banyak pihak pada waktu itu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sejak itu juga sudah ada gerakan teman-teman ya itu gerakan masyarakat anti maksiat atau apa itu tidak berhenti atau dulu berhenti, ini kegiatan baru? Ya, sebenarnya gini, ini bukan berarti yang lama berhenti, kemudian jadi ini adalah bagian yang terpisahkan dari program-program ataupun aktivitas-aktivitas kita sebelumnya juga. Jadi kita memang pengen menggunakan berbagai kekuatan yang ada. Kita juga silaturahmi dengan kekuatan yang ada,
misalnya dengan UI, dengan Muhammadiyah, dengan NU, ini sudah kita lakukan bersama di dalam komunikasi agar ini juga tidak hanya disuarakan oleh 1-2 ormas saja, akan tapi seluruh kekuatan ormas juga turut menyuarakan. Beberapa waktu yang lalu kita juga berkomunikasi dengan Ketua MUI Kota Semarang dan kita berkonsultasi juga hal seperti ini. Pesan beliau memang ini perlu suara-suara atau pendekatan-pendekatan yang komprehensif terkait dengan kegiatan gerakan moral yang dilakukan oleh para ormas-ormas yang ada. Seperti itu Pak Bambang. Ya. Ya, pertanyaan saya justru begini, setelah ada kegiatan teman-teman itu ya, apakah dulu itu kemudian aktivitas judinya itu sendiri berhenti, atau sejak dulu yang nggak berhenti diteruskan sampai sekarang, atau dulu berhenti tetapi yang ada sekarang ini adalah kegiatan baru, artinya judi togel baru gitu maksud saya. Nah, itu ya aktivitas pelakunya masih pelaku lama. Jadi pelaku lama yang masih juga melakukan aktivitas. Jadi berhenti sejenak paling ketika ada yang menyuarakan, ada yang memprotes, itu paling berhenti hanya 1-2 minggu, bahkan mungkin lamanya 1 bulan. Baru itu ya buka lagi kan. Jadi memang kita ibaratkan ini seperti orang obah-obah memedi sawah gitu. Jadi ketika banyak burung yang menghampiri padi di situ, nah ketika memedi sawahnya kita obahkan, dia terbang. Ketika ini berhenti, yang ngobah-ngobah ya dia datang lagi. Ini kejadian judi togel juga sama. Ketika kita ramai menyuarakan, bahkan kemarin link yang memberitakan berita kita itu hampir 50 link ya, yang online itu. Baik online yang secara publik kita kenal maupun ada link-link yang lain, itu sudah 40 hampir ya masuk 50-an kemarin saya dapat laporan itu. Nah, saat itu juga banyak juga yang kepanasan, ada yang telepon ke pihak-pihak tertentu, terus kemudian ada melakukan komunikasi dan sebagainya. Tapi saya pesan kepada teman-teman, ini adalah gerakan murni gerakan moral, gerakan bagaimana dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan ini kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan bagaimana ini bagian daripada gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga baik itu ada tekanan, ada iming-iming dan sebagainya, kita tetap menyuarakan hal ini agar informasi ini, suara hati masyarakat ini bisa didengar oleh Kapolda dan Kapolda bisa segera mengambil tindakan, karena kesan yang terjadi saat ini ada pihak aparat itu cenderung membiarkan, sehingga mereka sangat pede dan leluasanya untuk melakukan aktivitas perjudian togel. Jadi memang dari 2013 kita lakukan gerakan ini sampai 2021 pelakunya ya itu bahkan malah bertambah. Yang tadinya mungkin jaringan 1-2 gitu, kelompok ya, sekarang justru ada jaringan-jaringan baru, ada pemain-pemain baru kan gitu. Nah, ini seperti itu Pak Bambang. Jadi itu kan ada beberapa pihak sebenarnya yang bisa bergerak ya, tentu ada pihak kepolisian ya, tapi kan juga ada pemerintah daerah, itu kan ada juga Satpol PP dan sebagainya, ada tokoh-tokoh masyarakat ya. Itu seperti apa mereka? Ya, kami berkomunikasi khusus yang Kota Semarang. Kami berkomunikasi intens dengan Satpol PP Kota Semarang, Pak Fajar. Jadi yang dilakukan oleh Satpol PP itu kan tidak bisa komprehensif sebagaimana yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Satpol PP hanya cukup bisa menyita barang-barang yang ada, menutup, membongkar
papan nama yang melambangkan itu sebagai bagian informasi penjualan togel. Dan kan tidak bisa menindaklanjuti, menindak terhadap pelaku-pelaku yang ada, cukup hanya menutup tempatnya. Nah, maka di sini diperlukan Satpol PP atau pemerintah di Kota Semarang ini juga turut gerak, tapi juga aparat kepolisian juga turut gerak, karena aparat kepolisian yang memiliki wewenang dalam penindakan ini. Nah, sehingga kami mohon juga sinergisitas atau gerakan gabungan ya. Kalau kemarin itu ada Satgas COVID, bagaimana ini ada Satgas terkait dengan pemberantasan togel kan gitu. Ini yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian aparat kepolisian, TNI, semua tokoh masyarakat, ulama, tokoh ormas, ini juga sama-sama dilibatkan bagaimana dalam pemberantasan togel ini yang merebak di masyarakat seperti itu. Kalau peran anggota dewan seperti apa? Ya, kemarin kita juga komunikasi juga sih, kita konsultasi dengan beberapa anggota dewan kita yang sudah komunikatif dengan kita, ya akan turut serta dan mendukung langkah-langkah kita. Tapi yang kita butuhkan itu tidak hanya dukungan di belakang, bagaimana dewan juga menyuarakan kan gitu. Karena jangan sampai tuduhan-tuduhan ataupun anggapan-anggapan yang selama ini mengapa judi togel ini kok susah sekali diberantas. Oh, karena pembagiannya memang sangat merata, mulai dari tingkat aparat, tingkat pemerintahan, tingkat dewannya, tingkat ini. Ini kan ungkapan-ungkapan masyarakat yang opini-opini yang disampaikan oleh masyarakat seperti itu. Maka dibutuhkanlah dewan itu turut menyuarakan dan kemudian mendorong pihak-pihak terkait dalam rangka untuk pemberantasan. Jadi tidak hanya dilakukan oleh ormas yang menyuarakan, akan tetapi semua kekuatan yang ada ini juga turut menyuarakan. Kita juga komunikasi intens dengan dewan-dewan yang memang memiliki komitmen ya, bagaimana khususnya kalau kita di NU, di Muhammadiyah itu ada dewan-dewan yang concern dalam gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu juga sudah kita sewani dan kita ajak untuk bersama-sama bagaimana kita memberantas judi togel yang ada di Kota Semarang khususnya. Karena laporan yang kita terima itu juga banyak di daerah Tegal sekitarnya, Banyumas sekitarnya, Kediri sekitarnya, Pati sekitarnya, hampir se-Jawa Tengah juga ada. Di Kendal yang katanya kota wali, kota santri itu marak juga. Ya. Nah, selain itu tadi yang sudah disebutkan tadi, bagaimana peran media? Media membantu apa enggak? Ya, selama ini media cukup membantu di dalam memberitakan menginformasikan terkait suara-suara kita, tapi masih sebatas media-media online ya. Jadi kalau media-media yang sudah masif di masyarakat itu memang belum juga berani memberitakan secara publik. Kami juga merilis terkait dengan suara-suara kita, pernyataan-pernyataan kita ke media cetak itu juga belum terangkat gitu. Nggak tahu ada apa. Tapi kalau media-media online, wah itu luar biasa. Nah, Pak Jumai, ini kan ada satu kebijakan pemerintah ya, Pak Presiden itu sangat luar biasa ketika ada keluhan soal pinjol. Itu diinstruksikan dari atas sehingga pinjol itu berangkat sampai akar-akarnya. Mungkin nggak ini dibuat gerakan sampai nasional seperti itu? Nah, ini juga saya kebetulan punya link juga komunikasi dengan MUI pusat juga, Sekjen MUI juga untuk turut mensuarakan ini menjadi isu nasional. Jadi perjudian ini kan juga menjadi penyakit masyarakat yang efeknya juga dampaknya adalah domino juga, sehingga ini juga bagaimana ketika pinjaman online yang ilegal itu bisa dilakukan
penindakan secara tegas, maka perjudian online juga itu bisa dilakukan secara tegas juga. Apalagi komitmen Kapolri yang luar biasa di dalam beberapa hari ini berkomitmen akan menindak tegas kepada para anggota-anggotanya di bawah ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, maka akan ditindak tegas kan itu. Nah, itu kita support, termasuk bagaimana anggota-anggota kepolisian maupun anggota TNI yang berada di balik judi togel ini juga kan harus juga ditindak tegas. Ya. Jadi saya yakinlah pihak kepolisian itu mengetahui lah terkait dengan keberadaan judi togel di mana, kemudian bandarnya itu siapa, kemudian pemain-pemain ini selama ini siapa. Saya yakin tahu lah. Nah, tinggal bagaimana polisi membutuhkan dorongan, dukungan dari kekuatan masyarakat sehingga polisi memiliki kekuatan energi tambah ketika masyarakat juga turut mendorong seperti itu Pak Bapak. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak AM Jumai dari Forum Masyarakat Peduli Semarang FMPS yang sudah mencetuskan menyampaikan keresahan masyarakat terutama dengan maraknya judi togel di Kota Semarang. Mudah-mudahan ini bisa diangkat menjadi isu yang regional Jawa Tengah, bahkan jadi nasional, sehingga menjadi gerakan yang luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad Jumai, SEMM. Sukses. Matur nuwun sangat Pak Bambang Sadono, barakallah, sehat selalu dan selalu baik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.